Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Siska Sofiana Dianto dan teman saya Friska Mika Pratiwi. Kami akan mempresentasikan bab tentang fungsi audit internal dan piagam audit internal. Fungsi audit internal yaitu menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien. Kemudian struktur organisasinya yaitu tujuan dan sasaran organisasi terdiri atas yang pertama mengevaluasi risk exposure yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang strategis. Yang kedua, mengevaluasi keandalan dan integritas informasi dan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi penyediaan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. Yang keempat, mengevaluasi sarana aset pengamanan dan jika perlu, memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas dan efisien sumber daya yang digunakan. Yang keenam, mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan yang dibuat dan sasaran apakah operasi atau program yang sedang dilakukan sesuai sebagaimana yang direncanakan. Yang ketujuh, memantau dan mengevaluasi proses tata kelola. Yang kedelapan, memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko organisasi. Yang kesembilan, mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan audit internal. Yang kesepuluh, melakukan konsultasi dan jasa konsultasi terkait dengan tata kelola manajemen risiko yang sesuai untuk organisasi. Yang kesebelas, membuat laporan berkala pada aktivitas audit internal dengan tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja terhadap rencananya. Yang ke-12, membuat laporan signifikan, risk exposure, dan masalah pengendalian termasuk risiko kecurangan, isu pemerintah, dan hal lain yang diperlukan atau diminta oleh Dewan. Yang ke-13, mengevaluasi operasi tertentu atas permintaan Dewan atau manajemen. Piagam audit internal. Piagam audit internal adalah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal organisasi. Standar 2A menyatakan agar piagam audit internal memberikan bukti bahwa tone of the top mendukung peran dan fungsi SKY. Dalam piagam audit internal berisi yaitu penjelasan posisi departemen dalam organisasi. Yang kedua, pemberian akses terhadap catatan lokasi dan personel. Yang ketiga, penjelasan cakupan aktivitas internal. Model piagam audit internal. 2A mengeluarkan model piagam aktivitas audit internal yang diperbarui pada bulan Mei 2013 sebagai berikut. Perannya yaitu aktivitas audit internal dibentuk oleh Dewan Direksi, Komite Audit, atau tingkat tertinggi badan selanjutnya disebut Dewan. Tanggung jawab aktivitas audit internal didefinisikan oleh Dewan sebagai bagian dari peran pengawasan. Profesionalisme. Kegiatan auditor internal akan mengatur diri dengan kepatuhan terhadap 2A termasuk definisi auditor internal, kode etik, dan standar internasional untuk praktik profesional audit internal. Bimbingan ini merupakan prinsip-prinsip persyaratan mendasar untuk praktik profesional audit internal dan untuk menilai efektivitas kinerja aktivitas audit internal. Kewenangan kegiatan audit internal dengan akuntabilitas yang ketat untuk menjaga kerahasiaan serta menjaga catatan dan informasi serta memiliki kewenangan akses penuh, bebas, dan tidak terbatas pada setiap dan semua organisasi, catatan sifat fisik dan personal yang
terkait dengan pelaksanaan keterlibatan apapun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Siska, yaitu mengenai model piagam audit internal organisasi. Kepala audit internal akan melaporkan secara fungsional kepada Dewan dan secara administrator atau kegiatan operasional harian kepada perusahaan direktur. Selain itu, kepala audit internal akan berkonsumsi dan berinteraksi langsung dengan Dewan, termasuk pada sesi pertemuan dengan eksekutif. Adapun yang harus dilakukan oleh Dewan yang pertama, menyetujui piagam audit internal. Yang kedua, menyetujui perencanaan audit dengan risiko. Yang ketiga, menyetujui rencana anggaran dan sumber daya audit internal. Yang keempat, menerima komunikasi dari kepala audit terkait kinerja aktivitas audit internal. Yang kelima, menyetujui keputusan mengenai pencopotan dan pemberhentian SKAI. Yang keenam, membuat pernyataan yang sesuai dari manajemen dan kepala SKAI untuk menentukan apakah ada yang tidak sesuai dengan lingkup atau pembahasan sumber daya. Independensi dan objektif. Aktivitas audit internal selalu bebas dari campur tangan setiap elemen dalam organisasi, termasuk dalam hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau pelaporan isi untuk memungkinkan memelihara sikap mental yang independen dan objektif. Auditor internal tidak akan memiliki tanggung jawab operasional langsung maupun otoritas atas setiap kegiatan yang diaudit. Oleh karena itu, mereka tidak akan menerapkan pengendalian internal, mengembangkan prosedur, menginstal sistem, menyiapkan catatan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu internal yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Auditor internal akan mengunjungi sikap objektif pada tingkat tertinggi yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksa. Auditor internal akan membuat penghakiman yang seimbang dari keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau dengan orang lain dalam membentuk penghakiman. Kepala audit internal akan mengkonfirmasi kepada Dewan setidaknya setiap tahun mengenai independensi organisasi dari aktivitas audit internal. Next. Model selanjutnya yaitu model piagam audit internal mengenai tanggung jawab. Ruang lingkup audit internal meliputi tetapi tidak terbatas pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan kelemahan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan organisasi. Yang mencakup 1. Mengevaluasi risk exposure yang menghubungkan dengan tujuan organisasi yang strategis. Yang kedua, mengevaluasi pengungkapan dan integritas informasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi penyusunan sistem untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan-kebijakan, rencana prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Yang keempat, mengevaluasi sarana keamanan aset dan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Keenam, mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang dibuat
dan apakah operasi atau program yang sedang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketujuh, memantau dan mengevaluasi proses tata kelola. 8. Memantau dan mengevaluasi efektivitas proses organisasi risiko manajemen. 9. Mengevaluasi kualitas kinerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan audit internal. 10. Melakukan konsultasi dan jasa konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol yang sesuai untuk organisasi. 11. Melaporkan secara berkala pada aktivitas audit internal mengenai tujuan yang berwenang, tanggung jawab, dan kinerja relatif terhadap rencana. 12. Melaporkan paparan risiko signifikan dan pengendalian masalah, termasuk risiko penipuan, isu-isu pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan atau diminta oleh Dewan. 13 yaitu mengevaluasi operasi tertentu atas permintaan Dewan atau manajemen. Next. Model piagam audit internal mengenai rencana audit internal dan pelaporan dan pemantauan. Rencana audit internal. Setidaknya setiap tahun Kepala SKAI akan menyerahkan perencanaan audit tahunan kepada manajemen senior dan Dewan untuk ditinjau dan disetujui. Perencanaan audit internal terdiri dari jadwal kerja serta anggaran dan kebutuhan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Kepala SKAI akan menyerahkan perencanaan audit tahunan kepada manajemen senior dan Dewan untuk ditinjau dan disetujui. Perencanaan audit internal terdiri dari jadwal kerja serta anggaran dan kebutuhan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Kepala SKAI akan mengomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya dan perubahan sementara yang signifikan kepada manajemen senior dan Dewan. Perencanaan audit akan dikembangkan berdasarkan prioritas audit universe yang menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk masukan dari manajemen senior dan Dewan. Kepala audit internal akan meninjau dan menyesuaikan perencanaan sebagaimana diperlukan dalam menangani perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan kontrol organisasi. Setiap ada perubahan yang signifikan dari perencanaan audit internal yang telah disetujui sebelumnya akan dikomunikasikan kepada manajemen senior dan Dewan melalui laporan kegiatan berkala. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan dan pemantauan. Laporan tertulis akan disiapkan dan diterbitkan oleh Kepala SKAI atau yang ditunjuk setelah akhir pada setiap penugasan audit internal dan akan didistribusikan kepada pihak terkait. Hasil audit internal juga akan dikomunikasikan kepada Dewan. Laporan audit internal mencakup tanggapan dan tindakan koreksi dan manajemen atau berkaitan dengan temuan dan rekomendasi spesifik. Tanggapan manajemen, baik yang termasuk dalam laporan audit asli maupun yang disediakan pada waktu sesudahnya oleh manajemen atau yaitu dalam waktu 30 hari. Ruang lingkup yang diaudit harus mencakup jadwal penyelesaian diantisipasi dari tindakan yang akan diambil dan penjelasan untuk setiap tindakan korektif yang tidak akan diterapkan. Kegiatan audit internal akan bertanggung jawab atas tindak lanjut yang tepat dan temuan dan rekomendasi. Semua temuan yang signifikan akan tetap tersimpan dalam berkas temuan atau selalu termonitor menjadi temuan, sampai semua tindakan ditindaklanjuti secara keseluruhan. Kepala audit internal secara berkala akan melaporkan kepada manajemen senior dan Dewan terkait tujuan, diberi wewenang
dan tanggung jawab kegiatan audit internal, serta kinerja yang relatif sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Pelaporan juga akan mencakup eksposur risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko kecurangan, masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang diperlukan dan diminta oleh manajemen senior dan dewan. Next. Model piagam audit internal terkait jaminan mutu dan program perbaikan. Kegiatan audit internal akan mempertahankan program jaminan kualitas dan perbaikan yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit internal. Program ini akan mencakup evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal dengan definisi audit internal, standar, dan evaluasi apakah auditor internal menerapkan kode etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan audit internal dan mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Kepala audit internal akan berkomunikasi dengan manajemen senior dan dewan tentang jaminan kualitas dan program peningkatan aktivitas audit internal, termasuk hasil penilaian internal yang sedang berlangsung dan penilaian eksternal yang dilakukan setidaknya setiap 5 tahun. Pihak yang mengesahkan piagam audit internal yang disusun oleh Kepala SKAI dan sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Direktur dan Komisaris Utama atau Komite Audit. Setelah dikonsultasikan, piagam audit internal ditandatangani oleh Kepala SKAI dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.